Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, Shalom. Duta Damai. Aku Aku beda, beda, kamu beda, kita bersaudara. Oke, perkenalkan saya Zainal Abidin. Saya sebagai host kali ini. Saya ingin mengenalkan terlebih dahulu nih program apa ini, atau channel apa, atau konten apa. Teman-teman sekalian, kita akan membahas soal terkait dengan inisiasi anak muda, bagaimana menciptakan perdamaian di tempatnya masing-masing, bagaimana mengelola keberagaman, mengelola keberbedaan, dan juga memberikan inspirasi untuk terus mengkampanyekan toleransi dan perdamaian di teman-teman sebayanya maupun di lingkungannya. Nah, yang disebut sebagai Duta Damai. Oke, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa di Indonesia sedang menjadi momok tersendiri ya, bagaimana ekstremisme kekerasan itu sangat menjadi ancaman buat kita semua, tidak hanya di kalangan orang-orang tua sebagai pelakunya, tetapi anak-anak muda, usia muda sudah menjadi pelaku ekstremisme kekerasan. Kita tahu ya, di media-media sosial maupun media yang lainnya kita bisa lihat para pelaku bisa dikatakan anak muda, milenial, sekitar umur 20-30 tahun sudah terlibat dalam aksi atau jaringan ekstremisme kekerasan itu. Nah, di konten kali ini Duta Damai ingin melihat nih, mendengar gitu pengalaman teman-teman sekalian bagaimana mengelola keberagaman di Cirebon gitu, untuk menjadi inspirasi kaula muda yang ada di luar sana gitu, bahwa Cirebon disebut sebagai zona merah itu. Teman-teman muda ini tidak tinggal diam, mereka itu berupaya dan merasa prihatin bagaimana banyak sekali warga Cirebon yang terlibat dalam ekstremisme kekerasan itu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang mau bergelut, mau berkeringat, mau berusaha, mau bekerja keras untuk menciptakan perdamaian yang ada di Cirebon. Yang pertama adalah Friska. Oke, Friska merupakan anak muda yang bisa dikatakan menjadi inspirasi buat teman-temannya. Friska ini adalah mahasiswa di Universitas di Bandung ya. Melakukan upaya-upaya perdamaian atau membangun keberagaman dan merawat keberagaman di Kota Tua Jamblang, salah satu kecamatan yang ada di Cirebon. Oke, Friska ini juga merupakan finalis juara pemuda pelopor yang ada di Kabupaten Cirebon. Yang kedua yaitu Devi Farida. Nah, Devi Farida ini adalah pemudi juga yang memberikan inspirasi buat teman-temannya untuk melakukan upaya-upaya toleransi dan perdamaian di lingkungannya. Dia ini adalah salah satu tokoh pemuda juga ya. Dia ketua IPPNU Kabupaten Cirebon, bahkan dia juga anggota dari Forum Komunitas Lintas Iman di Cirebon. Nah, kita bisa tahu lebih banyak nanti ya bagaimana pergulatan beliau terkait dengan pengalaman mereka ini untuk merawat keberagaman di masing-masing kecamatannya. Devi ini di Kecamatan Pabuaran ya, meluas juga di Kabupaten Cirebon karena tidak hanya satu organisasi, ternyata dia ini aktif sekali di berbagai organisasi, bagaimana menyuarakan suara perempuan, suara keberagaman dan sebagainya. Oke, Friska nih. Saat ini lagi mengembangkan suatu organisasi yang ada di Kecamatan Jamblang yang tadi udah disebutin, yaitu moderasi beragama di Jamblang, dan juga ingin membangun Kota Tua Jamblang ini menjadi sebuah kayak label untuk kita bisa berkunjung ke sana juga. Toleransi di sana tuh dikenalin kalau kita tuh kuat itu, karena walaupun di Jamblang juga kelihatannya sepi-sepi, bisa berkembang sampai sekarang bisa Kota Tuanya masih
terawat itu karena suatu toleransi yang sangat kuat juga. Baik. Gitu. Tadi aktivitasnya kan sangat padatnya. Bagaimana membagi waktunya gitu? Sementara ini kan nggak mudah ya, dan jarang orang, apalagi anak muda, untuk mau terjun langsung dengan isu yang mungkin dibilang sensitif dan nggak populer di kalangan anak muda nih. Kira-kira berawal dari mana nih Priska bisa mau buat terjun langsung gitu, mengkampanyekan upaya-upaya toleransi buat anak-anak muda di Jamblang gitu? Pertama sih mungkin dari basic aku waktu kecil ya. Basic waktu aku kecil tuh kayak tipe orang yang suka kehidupan sosial. Jadi aku suka ikut komunitas juga waktu dulu kecil tuh, ikut komunitas buat mengajar di jalanan gitu-gitu. Kemudian aku juga makin besar juga aku makin pengen berkembang lah ya. Terus kemudian aku juga diajak juga nih sama teman aku juga namanya Mas Hamid. Dia tuh cukup aktif juga di bidang moderasi agama. Aku diajak sama Mas Hamid, jadi aku mulai berkembang nih di situ. Terus juga kalau mungkin karena aku kuliah di Bandung ya, mungkin susah bolak-baliknya Cirebon Bandung. Nah itu aku biasanya kalau mengisi waktu luang yang biasa di Cirebon, karena aku juga sangat cinta sama Cirebon ya, jadi suka bolak-balik ya. Jadi kayak apa ya, pas aku di Cirebon ya waktunya aku berkumpul sama mereka gitu. Oke, Priska sendiri salah satu anak muda Kristiani yang aktif untuk mengkampanyekan toleransi dan perdamaian di Cirebon nih. Ya seperti pada umumnya ya, kayak di Jamblang tuh nggak terlalu aktif buat untuk bersatu, karena mereka tuh identik dengannya punya zona eksklusif sendiri-sendiri, kayak yang Kristen punya areanya sendiri, yang Muslim punya area sendiri, yang Konghucu atau Buddha punya areanya sendiri. Nah kemudian aku juga waktu pas diajak nih buat apalagi ya tadi kontennya sangat sensitif ya tentang agama, aku juga mikir-mikir lagi nih karena basic keluarga aku juga nggak bisa nerima secara langsung untuk aku terjun di dunia tersebut. Nah tapi aku yakin karena yang kebetulan juga aku punya teman juga yang cukup dekat di komunitas itu. Dia tuh salah satu juga penggerak juga di moderasi beragama. Aku yakin kalau aku berkembang di sini tuh bisa mempelopori sebuah toleransi. Toleransi itu penting ternyata. Kalau kita cuman ibaratnya kayak diem-diem tapi menghanyutkan ya. Tapi kalau toleransi itu bisa bikin kita tuh berkembang, bukan stuck di situ aja. Kan nggak mungkin kayak kita mau kuliah nih tapi kayak lingkungannya kok nggak ada yang kuliah jadi gue ikut aja nih, nggak mungkin kayak gitu kan. Nah sama halnya seperti itu, kalau kita cuman mikirin diri sendiri atau individualisme terus, kita kapan berkembang ya kan kita juga kepo kan agama lain kayak gimana sih. Nggak mungkin kayak kita satu wilayah tapi nggak ngerti nih yang sebelah sini ngapain sih, kegiatannya yang sebelah sini ngapain sih. Jujur waktu dulu di Jamblang seperti itu sih Kak. Oke, sekarang lebih berkembang ya, ada perubahan ya. Benar. Tadi dikatakan toleransi itu penting. Nah, nanti kita tanya nih toleransi menurut Priska. Tapi sebelum itu saya ingin ke Devi dulu nih. Oke. Tadi kan sempat disinggung juga sama Kang Zainal tentang Devi ini kan salah satu aktivis perempuan lah. Karena saya juga ketua IPPNU Kabupaten Cirebon, terus juga saya yang menggerakkan Forkolim Remaja, Forum Komunikasi Lintas Iman. Jadi itu forum khusus untuk komunikasi teman-teman lintas agama maupun organisasi keagamaan. Lalu awal mula aktivitas saya di bidang keberagaman ini dulu kan ya tahun 2018 itu diajak untuk ikut taman sekolah cinta perdamaian dari Kehamilan Institut, terus teman-teman pelita. Dari situ mulai pemikiran saya agak terbuka ya tentang keberagaman, tentang perbedaan itu sendiri. Yang awalnya saya eksklusif tentang pandangan saya, apa yang saya yakin itu yang paling benar, tapi ternyata mereka punya kebenarannya masing-masing gitu kan, dan kita nggak bisa untuk melarang apa yang mereka yakini. Aktivitas saya hari ini
juga, saya juga tergabung di forum kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Cirebon. Jadi saya juga kadang ikut terlibat dalam sosialisasi penguatan di masyarakat tentang bahaya ekstremisme, intoleransi, sama radikalisme. Oke, mungkin Devi bisa ceritain ya bagaimana prosesnya gitu. Senangnya kayak gimana, kemudian ada tantangan apa di lapangan gitu. Sebagai bagian dari upaya yang tadi Devi katakan bahwa deteksi dini, kemudian upaya-upaya memberikan pengetahuan dan juga penguatan buat anak-anak atau masyarakat di sana terkait dengan keberagaman, toleransi dan sebagainya. Kira-kira bisa ceritain? Oke, kalau berbicara proses ya Kang Zainal ya, prosesnya itu untuk bisa terbuka sekarang, open minded sekarang itu sangat-sangat panjang. Karena apa? Dulu saya juga salah satu anak muda yang eksklusif juga, karena saya pun pernah loh terpapar paham intoleransi, paham radikal yang radikal yang justru mengancam dan mengganggu ya, itu melalui sosial media. Saya sangat dulu tuh pernah banget yang namanya membenci sistem pemerintahan. Saya dulu pernah banget dan saya menyebarkan hal itu. Saya tidak percaya dengan pemerintah yang sekarang udah nggak jelas hukumnya, terus juga saya dulu mudah mengkafirkan orang lain. Bahkan ya sempat menyalahkan juga kalau misalkan ada teman saya yang memang dia tidak sepemahaman, tidak sependapat dengan saya. Dan ada beberapa tokoh lah dulu kan ya, sekarang kalau misalkan itu jadi bagian proses saya ya, pembelajaran bisa atau refleksi yang saya ambil dari pengalaman dulu saya terdoktrin, terpapar paham radikalisme itu, ternyata dalam kita mengkaji sebuah ilmu keagamaan itu perlu yang namanya ustadz secara langsung gitu, ustadz ataupun sosok yang ditokohkan, ilmu dan kesadarannya itu harus jelas. Karena kalau misalnya nggak jelas, justru bukan kita semakin berkembang di hal kebaikan, tapi justru hal keburukan gitu. Dan dari situ akhirnya saya juga diajak sama kakak saya, dan justru itu yang membuat atau memperingatkan saya bahwa itu salah, yaitu kakak saya. Dulu kan kakaknya Devi itu jadi salah satu pengurus PCI Korea Selatan. 2017 itu kan beliau di sana, dan proses saya terpapar itu saya juga cerita. Kenapa ya semakin kesini Devi itu kayak lebih tertutup, nggak mau bersosialisasi dengan orang lain. Nah dari situ akhirnya Devi itu di-share link-link YouTube terus Instagram yang saya ikuti, yang saya pelajarin. Nah ternyata kata kakak saya, ini bahaya sosial media sekarang, karena ada berita hoax saya telan mentah-mentah kan, nggak disaring dulu langsung di-sharing gitu. Kakak saya mengingatkan, kamu masuk aja ke struktural NU, yaitu IPPNU yang dimana menaungi pelajar putri. Nah dari situ 2018 itu saya menjadi ketua pimpinan anak cabang di Kecamatan Pabuaran IPPNU. Terus saya juga diundangkan ikut terlibat Sekolah Cinta Perdamaian dari Fahmina Institute Pelita. Dari situ kan, dari Fahmina kan ada follow up-nya. Saya sering dilibatkan di acara membangun kepemimpinan anak muda, terus diskusi lintas iman. Saya tuh benar-benar dikasih tahu nih bahwasannya yang mendirikan Indonesia itu bukan cuma orang Muslim, ada dari Katolik, terus juga ada dari Kristen, ada dari Buddha, Hindu gitu. Jadi kamu jangan sampai menganggap Indonesia ini berdiri sama orang Muslim, jadi harus khilafah gitu ya, nggak bisa gitu, karena beragam di Indonesia ini. Akhirnya dari berbagai pelatihan yang memang Fahmina fasilitasi itu membuka sedikit demi sedikit tembok besar dalam pemikiran saya untuk oh iya, ternyata selama ini saya tuh terkungkung dengan pemahaman saya sendiri gitu kan. Yang betul kata tadi Mbak Friska juga kan, justru kalau misalkan kita nggak toleransi, cara berpikir kita, cara pandang itu nggak berkembang ya, nggak berkembang. Nah
Nah dari situ saya udah mulai nih coba-coba sampai pas ada kunjungan ke rumah ibadah di gereja gitu. Ya sempet sih Kang, itu saya tuh kan upload di sosial media. Waktu itu hari Cap Gomeh ya, IPNU, IPPNU, terus teman-teman dari Katolik, OMK, dari OMK, terus dari apa namanya AMSA, terus dari yang IPM, itu tuh kita ikut di hari Cap Gomeh di Kelenteng. Nah, kita bagi-bagi di situ sambil apa ya, mendengarkan lah tentang gimana sih budaya, terus adat ya, tradisi mereka itu di Kelenteng seperti apa. Awalnya kan kita nyangka Kelenteng itu ternyata rumah ibadahnya orang Tionghoa gitu atau orang Buddha. Nah ternyata kan bukan, justru itu tuh rumah silaturahmi umat Tionghoa gitu untuk ya mengenang leluhurnya gitu kan. Nah dari situ kita banyak berbicara apa namanya, ini apa, karena kan anak muda pingin tahuan nih gitu kan, yang ada ini ornamen-ornamen itu apa aja gitu. Nah dari situ kan dijelaskan, oh ternyata nggak semenakutkan yang kita bayangkan. Orang non muslim itu sangat menakutkan atau takut kita dibawa suruh masuk agamanya, ternyata nggak sama sekali. Mereka punya nilai toleransi yang justru jauh lebih tinggi menurut saya. Bahkan mereka juga pas adzan itu bilang, Mbak udah sholat belum gitu kan. Jadi mengingatkan kita juga. Nah dari situ saya postingkan di sosial media tentang apa yang saya alami. Kejadian yang apa ya, lucunya, saya share di sosial media saya di Facebook. Tiba-tiba ibu saya itu nanya, karena ketika dia belanja sayuran, banyak ibu-ibunya tetangga itu bilang, Devi udah bukan Islam ya, Devi murtad, dia bilang gitu. Itu yang nanya ibu-ibu? Ibu-ibu, karena kok dia masuk gereja, kok dia masuk kelenteng gitu. Tetangga ya? Iya, ini kayaknya Devi udah aliran sesat nih gitu. Sampai akhirnya kan ibu ada kekhawatiran tersendiri. Sempat ibu tuh bilang gini, Dev, kamu fokus sama agama kamu dulu aja gitu. Masalah nanti di luar agama sih udah masing-masing aja gitu. Soalnya ini kan resikonya, betul kayak Mbak Friska, resikonya tuh tinggi karena sensitif kan, sesuatu yang berbau itu sensitif banget gitu. Nah akhirnya aku bilang, Ibu, Devi jelasin dulu. Itu salah satu hal yang mungkin teman-teman di rumah juga kalau misalkan kalian fashionnya di situ, ya terus gali dan untuk menjelaskan supaya mendapat restu orang tua itu juga penting. Kalian jelaskan apa yang kalian dapatkan. Saya bilang, Bu, orang Kristen, orang Katolik, orang Tionghoa, mereka tidak jahat, mereka baik. Justru mereka juga memberikan ruang kita untuk beribadah sesuai agama kita masing-masing. Jadi, oh ternyata kayak gitu. Ibu kan nggak bisa percaya dengan ucapan saya aja, tapi saya ajak teman-teman yang memang dari Katoliknya, Kristen, saya ajak ke rumah. Sampai waktu Lebaran ada anak Kristen Protestan kan, namanya Grace, dia tuh main ke rumah saya dan nih ini Grace gitu kan. Saya langsung kenalin, ini Grace dari Protestan. Terus cara ngomongnya beliau juga cara ngomongnya si Grace itu kan sopan, terus juga ya kita saling bertegur sapa, saling sharing gitu. Dan akhirnya di situ orang tua saya tuh percaya, oh iya ternyata apa yang dilakukan anak saya di luar ternyata itu emang positif, dan anak saya masih tetap sholat di rumah, puasa gitu kan, tetap menjalankan syariat agama Islam gitu, nggak lepas dari situ. Terima kasih kepada Friska dan juga Devi Farida yang sudah sharing cerita pengalaman terkait mengelola keberagaman dan kebinekaan ini. Semoga selalu diberikan energi untuk terus menyuarakan toleransi dan perdamaian dan selalu bersemangat. Juga terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ini. Semoga bermanfaat. Duta Damai. Aku beda, kamu beda, kita bersaudara.